Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat ini, saya akan menunjukkan cara mudah untuk berbagi file menggunakan Cisco Packet Tracer. Fitur ini sangat membantu untuk kolaborasi tim dan pertukaran dokumen secara cepat dan aman. Oke, kita langsung aja ke caranya. Pertama-tama, siapkan server sebagai pusat data dalam jaringan. Kemudian kita siapkan switch untuk mendistribusikan koneksi ke beberapa perangkat. Setelah itu, kita siapkan satu PC sebagai klien pertama. Untuk menguji jaringan dengan lebih dari satu klien, coba tambahkan laptop sebagai klien kedua. Selanjutnya, gunakan kembali satu PC lainnya sebagai klien ketiga. Sebelum lanjut memulai konfigurasi jaringan, kita rapikan terlebih dahulu tata letak perangkat-perangkat ini. Penataan yang terstruktur akan memudahkan dalam proses pengkabelan dan identifikasi perangkat selama simulasi. Sekarang lanjut menghubungkan server ke switch menggunakan kabel strike di port pas Ethernet 0/1. Lalu sambungkan juga switch ke masing-masing klien dengan kabel strike juga di port selanjutnya. Di sini sudah terlihat saling terhubung, namun terhubungnya itu masih hanya secara fisiknya saja, belum bisa digunakan untuk mengkoneksikan sebuah jaringan. Sebelum memulai konfigurasi jaringan, kita beri catatan terlebih dahulu mengenai alamat IP yang digunakan oleh masing-masing perangkat. Server akan menggunakan IP address 192.168.1.1. Kemudian PC1 sebagai klien pertama menggunakan 192.168.1.2. Selanjutnya, laptop yang berfungsi sebagai klien kedua diberi alamat 192.168.1.3. Dan klien ketiga menggunakan PC lain dengan IP address 192.168.1.4. Penentuan IP ini bertujuan agar setiap perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama. Kemudian, untuk mengakses layanan dari server, klik icon server agar muncul tampilan kontrol atau konfigurasi server yang akan digunakan. Kemudian, pilih tab desktop, klik IV configuration. Di sini kita memiliki dua opsi, yaitu static atau DHCP. Jika memilih opsi statik, kita perlu memasukkan alamat IP secara manual. Misalnya, untuk server kita dapat menetapkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Setelah memasukkan IP address, klik pada kolom subnet mask dan sistem akan secara otomatis mengisi nilai default, yaitu 255.255.255.0. Namun, jika ingin agar perangkat klien mendapatkan alamat IP secara otomatis, kita dapat memanfaatkan layanan DHCP. Untuk mengaktifkannya, klik pada perangkat server, pilih tab config, lalu klik service dan pilih DHCP. Aktifkan layanan dengan mengklik on. Setelah itu, klik save untuk menyimpan konfigurasi. Dengan demikian, setiap perangkat klien yang terhubung ke jaringan akan secara otomatis mendapatkan alamat IP tanpa perlu konfigurasi manual. Namun, jika ingin memahami lebih dalam tentang proses konfigurasi manual, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menetapkan alamat IP secara statis pada perangkat klien. Pertama, klik pada perangkat klien seperti PC atau laptop untuk membuka jendela konfigurasi. Selanjutnya, pilih tab desktop, kemudian pada bagian ini pilih opsi statik untuk menetapkan alamat IP secara manual. Masukkan alamat IP yang diinginkan, misal 192.168.1.2 untuk klien pertamanya. Klik pada kolom subnet mask dan sistem akan secara otomatis mengisi nilai default. Ulangi langkah-langkah ini untuk setiap klien lainnya dengan menyesuaikan alamat IP sesuai dengan perencanaan jaringannya. Misalnya, klien kedua dapat menggunakan 192.168.1.3
Dan klien ketiga menggunakan 192.168.1.4 dan begitu pun seterusnya. Kita akan coba lakukan tes apakah sudah terkoneksi atau belum, yaitu dengan cara ngeping. Kita klik PC lalu comment prompt, kemudian kita ketik ping dan sebutkan IP address-nya. IP address dari server yaitu 192.168.1.1. Dan ini merupakan tampilan berhasil dan terkoneksi. Begitupun cara ngeping di PC lainnya, sama seperti halnya ini. Kita coba cara lain dengan mengirimkan paket. Di sini ada tulisan successful, artinya sudah terhubung atau sukses untuk terkoneksi. Baiklah, sekian dari saya Maimunah Nurpalah. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.